Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel kami, Jalan Spiritual. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan perjalanan spiritual dengan berziarah ke makam Syekh Blawong atau Eyang Singatirta, atau yang lebih dikenal dengan panggilan akrab Eyang Macan Bawuk. Namun, sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam kami mengisahkan sejarah Eyang Macan Bawuk masih ada informasi-informasi yang kurang atau belum sesuai. Sungguh kami tidak ada maksud untuk melencengkan sejarah. Kami hanya berusaha nguri-nguri kisah wali-wali Allah atau alim ulama yang ikut berperan dalam penyebaran agama Islam, yang khususnya pada kesempatan kali ini adalah kisah Eyang Macan Bawuk. Makam Eyang Macan Bawuk terletak di Dusun Kalisinga, Desa Kramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Desa Kramat berbatasan dengan Desa Tunjung Muli di sebelah timur, Desa Baleraksa di sebelah selatan, Desa Karangasem di sebelah barat, dan Desa Sirau di sebelah utara. Untuk menuju ke makam Eyang Macan Bawuk, dari arah Balai Desa Kramat ke arah selatan sejauh kurang lebih 750 meter setelah rumah terakhir sebelah kanan, kemudian belok ke kanan menaiki jalan menanjak bertangga menuju area pemakaman umum, kemudian sekitar 15 meter belok ke kiri menuju arah selatan, menyusuri jalan setapak di antara makam-makam umum sejauh kurang lebih 150 meter. Disitulah letak makam Eyang Macan Bawuk. Makam Eyang Macan Bawuk sangatlah mudah untuk dicari, karena makam Eyang Macan Bawuk adalah satu-satunya makam yang tidak ditumbuhi oleh rumput liar dan tidak terdapat batu-batuan. Makam Eyang Macan Bawuk hanya ditumbuhi oleh tumbuhan lumut, dan dari dahulu hingga sekarang lumut tersebut masih tetap ajeg, artinya tidak berkurang juga tidak bertambah. Berdasarkan data yang kami peroleh dari berbagai sumber, khususnya dari Pak Sugeng, yang menurut informasi beliau adalah masih keturunan dari Eyang Macan Bawuk, serta berdasarkan dari pengalaman spiritual kami bahwa Eyang Macan Bawuk memiliki nama asli yaitu Singatirta. Tentang beliau berasal dari mana dan keturunan dari siapa sampai sekarang belum ada yang mengetahui. Namun, jika kita merujuk pada nama-nama orang pada zaman dahulu yang memakai nama depan dengan nama singa, kebanyakan mereka adalah keturunan dari darah biru. Jadi, ada kemungkinan bahwa beliau Eyang Singatirta juga merupakan keturunan dari darah biru. Tetapi tentang kebenarannya hanya Allah lah yang mengetahui. Untuk keturunan Eyang Singatirta ke bawah, salah satunya adalah Eyang Reksawijaya. Eyang Singatirta merupakan seorang pertapa pada zaman Syekh Atas Angin dan Nyai Ageng Rubiah Bekti, putri dari Syekh Jambu Karang. Beliau bersama Pangeran Banda dan Mbah Batur merupakan penderek dari Syekh Atas Angin dan Nyai Ageng Rubiah Bekti. Beliau bertiga membantu menyebarkan agama Islam bersama Syekh Jambu Karang, Ki Buyut Manguntapa, dan Mbah Adek Widuri. Daerah penyebaran Islam tersebut dimulai dari arah timur Ardilawet sampai ke ujung barat Desa Karangjambu, termasuk Desa Kramat yang merupakan tempat di mana Eyang Singatirta bertempat tinggal bersama Syekh Atas Angin dan Nyai Ageng Rubiah Bekti. Ada beberapa kisah menarik tentang diri Eyang Singatirta. Dahulu,
Di Desa Kramat ada bagian wilayah yang masih lebat dengan pepohonan dan binatang ganas. Pada waktu itu, di wilayah tersebut akan dijadikan pemukiman oleh penduduk Desa Kramat. Tetapi mereka terkendala karena ada seekor macan yang mengamuk. Beberapa penduduk dan orang-orang sakti sudah berusaha mengusirnya, tetapi belum berhasil. Kemudian Eyang Singatirta pun maju berkelahi dengan macan tersebut. Setelah terjadi pertarungan yang sengit, akhirnya Eyang Singatirta berhasil mengalahkan macan tersebut. Meskipun beberapa bagian tubuh beliau terkena cakaran macan yang dalam bahasa Jawa istilahnya pating blawok. Dari peristiwa kemenangan Eyang Singatirta dalam pertarungan melawan macan yang mengamuk dan berdasarkan istilah pating blawok, maka sejak saat itu Eyang Singatirta dijuluki dan dipanggil dengan nama Eyang Macan Bawok. Selain Eyang Tirta dijuluki dengan nama Eyang Macan Bawok, beliau juga dikenal sebagai julukan Syekh Blawong. Nama tersebut digunakan sebagai nama panggilan oleh orang-orang pada zamannya, khususnya orang-orang yang pernah menjadi murid-muridnya yang belajar ilmu kanuragan dan ilmu agama Islam. Hal itu terjadi ketika Eyang Singatirta seringkali bepergian, namun tidak jelas kapan berangkatnya, sehingga para muridnya bingung mencarinya. Kemudian murid-muridnya terkejut karena tidak tahu kapan pulangnya. Tiba-tiba beliau sudah berada di padepokannya. Ada yang mengatakan bahwa Eyang Singatirta seperti memiliki kelambi kere sehingga dapat berlari secepat macan. Namun tentang kebenarannya hanya Allah lah yang mengetahui. Berdasarkan pengalaman spiritual kami dan dari beberapa informasi yang kami peroleh dari berbagai sumber, serta dari penuturan Pak Sugeng sebagai pelaku yang mengalami salah satu karomah dari Eyang Macan Bawok, maka dapat kami simpulkan bahwa Eyang Macan Bawok memiliki beberapa karomah, yaitu beliau dapat mendatangkan hujan angin. Hal ini disimpulkan dari kejadian orang-orang yang berziarah ke makam beliau sering terjadi hujan angin. Begitu juga bagi klub sepak bola Desa Kramat yang pada waktu itu bernama Permabak atau Persatuan Sepak Bola Macan Bawok. Setiap kali mereka hendak bertanding, mereka melakukan ziarah ke makam Eyang Macan Bawok, dan ternyata di sana juga didatangi hujan angin. Sehingga pernah terjadi ada keyakinan bahwa ketika pemain Permabak dalam pertandingan sudah kalah, tetapi tiba-tiba terjadi hujan gerimis saja atau mungkin hujan, maka mereka meyakini pasti akan memperoleh kemenangan. Dan kenyataan itu sering kali terjadi. Karomah beliau berikutnya adalah Eyang Macan Bawok mahir dalam bidang bandring atau bandringan. Bandringan adalah suatu keahlian ilmu melempar dalam jarak jauh dengan kerikil atau jambe dengan cara ditusuk, yang oleh orang pada zaman dahulu dilakukan untuk mengadu kesaktian. Dan pada waktu itu Eyang Macan Bawok ditantang oleh seorang yang sakti mandraguna dari desa Karangasem untuk bermain bandringan. Kemudian Eyang Macan Bawok melakukan bandringan dan berhasil melempar kerikil atau jambe dengan cara ditusuk tepat pada orang yang menantangnya, meskipun orang tersebut berada jauh di luar desa Kramat. Selain itu, Eyang Macan Bawok juga memiliki karomah, yaitu makam beliau adalah makam yang satu-satunya tidak ditumbuhi oleh rumput liar. Dan dari dulu hingga sekarang, makam beliau hanya ditumbuhi oleh lumut yang tidak pernah berubah,
tidak kurang dan juga tidak bertambah. Kemudian, karomah lain yang kami ketahui dari Eyang Macan Bawuk adalah makam beliau dapat berubah menjadi panjang atau sebaliknya. Kejadian itu dituturkan oleh Pak Sugeng yang merupakan pelaku peristiwa tersebut. Jadi, dahulu ketika Pak Sugeng hendak ikut mencalonkan diri sebagai kepala desa Kramat, beliau disuruh oleh sesepuhnya agar melakukan riadoh di makam Eyang Macan Bawuk. Pak Sugeng pun menuruti saran tersebut. Beliau melakukan riadoh selama 3 malam dan setiap selesai riadoh, Pak Sugeng disuruh untuk mengukur jarak nisan makam Eyang Macan Bawuk dengan kedua tangannya. Pada malam pertama seusai melakukan riadoh, Pak Sugeng mengukur nisan makam Eyang Macan Bawuk dengan kedua tangannya. Ternyata tangan Pak Sugeng kurang dari 1 jengkal untuk bisa menggapai nisan Eyang Macan Bawuk. Namun pada malam ketiga, Pak Sugeng berhasil mencapai kedua nisan makam Eyang Macan Bawuk, bahkan lebih 1 ruas jari. Disitulah Pak Sugeng menangis sekeras-kerasnya karena bahagia dan takjub mengalami karomah Eyang Macan Bawuk hingga Pak Sugeng dapat menggapai nisan beliau dengan kedua tangannya meskipun lebih 1 ruas jari. Akhirnya Pak Sugeng pun menyadari bahwa lebihnya 1 ruas jari itu adalah sebuah isyarat bahwa beliau belum masanya untuk ikut mencalonkan diri menjadi kepala desa. Demikian perjalanan spiritual kami berziarah ke makam Eyang Macan Bawuk. Semoga dengan kita berziarah ke makam-makam wali Allah dan alim ulama yang berjuang menyebarkan agama Islam, serta dengan mengetahui beberapa kelebihan dan beberapa karomah-karomah beliau, maka kita akan dapat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih tekun melakukan ibadah kepadanya. Mari kita ambil sisi positifnya, janganlah kita mengambil dari sisi negatif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.